Lahir, hidup, dan mati adalah siklus yang menjadi takdir perjalanan manusia di muka bumi. Kini dalam kehidupannya, banyak orang yang telah merancang dan mempersiapkan masa depan kehidupannya. Namun hampir segelintir saja yang bersiap diri untuk menghadapi saat yang lebih pasti, yakni kematian. Sebuah terminal keniscayaan di penghujung kehidupan. Pemirsa dimanapun Anda berada, cerita ini bukanlah cerita biasa. Inilah cerita persiapan kematian yang berawal dari sebuah peti kubur batu leluhur Minahasa, Waruga. Menurut catatan sejarah, Waruga berasal dari bahasa asli Minahasa, yakni dari kata wale roha. Wale berarti rumah, dan roha yang mengandung makna roh. Jadi secara harafiah, Waruga adalah rumah tempat bersemayam roh. Waruga adalah salah satu jenis peninggalan sejarah yang berfungsi sebagai wadah penguburan mayat atau peti kubur batu. Pada masa itu, masyarakat Minahasa masih percaya bahwa roh leluhur memiliki kekuatan magis, sehingga wadah kubur mereka harus dibuat sebaik dan seindah mungkin. Konon, bahan batuan untuk Waruga berasal dari unsur tanah gunung yang membatu akibat iklim. Jadi sebagaimana diketahui, Minahasa adalah bagian dari rumpun bangsa Melayu Polinesia. Ya. Ada yang dibilang Austronesia, ya sama saja saya kira. Itu mereka mempunyai budaya yang khas. Lebih tepatnya megalitikum, kebudayaan batu besar. Nah, sebagai bagian dari budaya Austronesia, lebih khusus lagi pada budaya megalitikum atau kebudayaan batu besar, maka orang Minahasa itu dicirikan dengan beberapa aspek budaya, khususnya dalam penguburan mayat, ya, orang yang meninggal. Mereka menggunakan batu-batu besar. Itu budaya Austronesia yang ciri khasnya kebudayaan batu besar itu antara lain selain di Minahasa juga terdapat di daerah-daerah Asia Tenggara yang lain, ya, di negara-negara Asia Tenggara lain termasuk di Indonesia. Yang di Indonesia yang paling menonjol ialah budaya Waruga yang ada di Minahasa, ya, kemudian ada budaya lain di Sumba, dan kemudian ada budaya Toraja, ya, yang menggunakan batu-batu besar, dan mungkin juga budaya Pasema itu yang ada di Sumatera Selatan. Jadi Minahasa tidak sendiri dalam arti kata terikat dalam suatu rumpun budaya tertentu. Nah, khusus untuk penguburan, mereka menggunakan Waruga, suatu bahan yang terbuat dari unsur tanah gunung sebenarnya itu, yang kemudian membatu. Jadi pada waktu pembentukannya itu belum berbentuk batu, tapi masih berbentuk tanah yang orang di sini lebih
kenal dengan tanah teras yang kemudian menjadi keras akibat cuaca dan akibat iklim, lalu disebut domato. Dan itu setelah menjadi keras baru bisa diangkat dan dipindah-pindahkan. Jadi kuburan orang Minahasa itu dibuat dari bahan yang seperti itu. Pemirsa, waruga memiliki dua bagian badan dan bagian tutup. Dan pemirsa, pada bagian badan berbentuk kubus dan memiliki ruang atau rongga pada bagian tengahnya sehingga mayat bisa diletakkan di tengahnya. Pemirsa, yang menarik adalah pada bagian atas yang menyerupai atap rumah ini. Di sini tergambar atau terpahat relief yang menggambarkan profesi si mayat semasa hidupnya. Pada rongga kuburan batu berukuran lebar 50 cm hingga 1 meter, dengan panjang 50 cm hingga 1 meter, dan tinggi sekitar 1 meter itu, jasad orang Minahasa kuno dikubur dalam posisi jongkok, layaknya bayi dalam rahim ibunya. Filosofinya adalah manusia mengawali kehidupan dengan posisi jongkok dan semestinya mengakhiri hidup dengan jongkok pula. Jadi posisi itu disebut Hockerbestatung dalam bahasa Jerman, yaitu posisi seperti duduk. Nah, jadi posisi jongkok. Pembuatan waruga diperkirakan dimulai tahun 1600-an. Alat pembuat waruga disebut tahak atau peda, yakni golok dari besi dalam berbagai bentuk. Dengan alat tersebut, waruga atau peti kubur batu dibentuk dengan teknik ukiran kayu. Terdapat 3 bidang tempat motif hias waruga yang melambangkan dunia atas, dunia tengah pada tebal batu penutup segitiga, dan dunia bawah pada dinding batu segi empat. Khususnya kuburan dalam bentuk waruga itu dibuat oleh orang Minahasa sendiri. Dan pada beberapa tempat kita masih bisa temukan semacam bengkel tempat pembuatan itu, dan dibandingkan dengan posisi letak waruga itu, bengkel itu memang cukup jauh. Ada yang berkilo-kilometer jauhnya, bahkan tidak di tanah di mana dianggap sebagai pemilik rumah itu ya maksudnya. Jadi dia harus melalui pengangkutan, jadi sistem angkut. Memang dalam kisah-kisah lama ya kita bisa mendengar tentang adanya orang-orang yang gagah perkasa, yang kuat, yang mampu memindahkan batu-batu besar itu seorang diri. Tetapi saya beberapa kali mengamati ketika orang sekarang memindahkan waruga itu dari satu tempat ke tempat lain itu menggunakan sekitar 12 pasang orang untuk mengangkat penutupnya saja. Jadi memang berat itu, 12 pasang yang angkat penutup dari waruga, dan lebih berat lagi tentu badan dari waruga itu untuk dipindah-pindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kalau kita mendengar cerita-cerita yang saya pikir belum bisa kita konfirmasi kebenarannya, bahwa sering yang bakal dimakamkan di dalam waruga itu memikul sendiri dan memilih tempatnya sendiri di mana dia akan diletakkan.
Dan saya kira itu masih kita perlu buktikan karena itu masih misteri ya. Jadi kalau budaya hias ya, jadi budaya ragam hias Minahasa memang ada seperti itu. Dan sering dalam setiap penelitian yang saya lakukan, masyarakat setempat mengatakan bahwa yang dikubur situ hiasannya mengikuti apa yang dimakamkan di situ. Tetapi ada juga yang mengatakan tidak selalu begitu, karena sering sebuah waruga dimakamkan menjadi tempat pemakaman dari beberapa tokoh, sehingga tidak mungkin waruga yang sudah jadi sudah punya ragam hias yang begitu indah kemudian harus diubah karena ada tokoh yang lain yang dimasukkan kemudian setelah seorang itu. Jadi saya pikir ragam hias itu sudah diadakan lebih dulu. Memang kalau kita lihat ada waruga-waruga yang tidak punya ragam hias, dan itu ada yang mencurigai bahwa ini orang-orang yang tidak punya kedudukan atau posisi penting dalam masyarakat sehingga tidak perlu ragam hiasnya. Tapi itu saya kira pendapat yang perlu diverifikasi lagi, karena pembuatan waruga itu memiliki periodisasi. Ya, periodisasi pertama yaitu ketika nenek moyang Minahasa dimakamkan di waruga yang belum punya ragam hias. Posisi dalam tahap berikutnya ketika adanya waruga yang sudah beragam hias, tetapi masih berciri khas Minahasa. Nah, dalam periode berikutnya kita bisa jumpai ragam hias yang lain lagi. Ada yang sudah menggunakan seperti jas panjang Eropa, ada yang sudah menggunakan topi, bahkan ada yang sudah memegang senjata api. Nah, ini kita menandakan bahwa rupanya ada periodisasi tertentu ya menyangkut budaya penguburan di dalam waruga. Pemirsa, ukiran ini bukan sekedar seni pahatan. Ukiran ini menandakan status sosial. Hal ini juga menandakan kelakuan di masa hidup jenazah. Siapa yang dikubur di dalam waruga ini ditandai dengan ukiran yang ada di bubungan waruga ini. Hal ini menandakan status sosial, pekerjaan, dan kapan dikuburkan. Waruga sebagai sarana pemakaman keluarga biasanya ditaruh di pekarangan atau di kolong rumah. Waruga ada yang bermotif dan ada pula yang polos. Ornamen ukiran yang terpahat pada waruga memiliki ragam motif. Misalnya motif wanita beranak yang menunjukkan jenazah dikubur adalah dukun beranak. Gambar binatang menunjukkan yang dikubur dalam waruga adalah pemburu. Sedangkan penutup yang diukir gambar beberapa orang menunjukkan yang dikubur adalah suami istri maupun satu keluarga. Jumlah orang yang dikubur dalam waruga ditandai dengan ukiran berupa garis di samping penutup waruga. Sementara penutup yang polos kemungkinan merupakan waruga yang tua, di mana saat itu belum ada kebiasaan mengukir
atau memahat penutup waruga. Percaya atau tidak, si pemahat terampil. Waruga adalah calon penghuni waruga yang telah dibuatnya saat ia wafat nanti. Waruga hanya dapat digunakan oleh satu keluarga, suami istri dan anak-anaknya. Jadi ada pola ragam hias. Jadi pola ragam hias yang namanya pola ragam hias fauna dan pola ragam hias flora dan pola ragam hias geometris. Selain pola ragam hias manusia, ya. Nah, ini kita perlu lihat dulu ini pola ragam hias begini. Kalau pola ragam hias flora, saya kira itu sangat berhubungan erat dengan orang Minahasa, penduduk asli zaman dulu yang masih berpola petani subsistensi, ya. Mereka lebih dekat dengan alam dan menggambarkan alam itu menunjukkan kedekatan antara manusia di sekitar kehidupan itu, dan itu dipolakan, diterahkan dalam penutup dan badan waruga. Kalau pola hias fauna itu ada beberapa penjelasan. Misalnya kalau kita ambil pola hias sapi hutan, yang di sini sapi hutan Sulawesi itu namanya anoa, ya. Anoa. Di situ menandakan bahwa ada budaya dalam menundukkan kekuatan fauna itu. Jadi orang yang di situ bisa dia lambangkan memiliki kemampuan, mempunyai kekuatan dan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan manusia-manusia sesamanya. Biasanya di dalam waruga akan ditemukan bekal kubur yang diletakkan bersama jenazah. Umumnya bekal kubur tersebut merupakan benda-benda kesayangan mereka. Berbagai macam jenis benda seperti periuk tanah liat, benda-benda logam, pedang, tombak, manik-manik, gelang perunggu, maupun piring. Dalam studi arkeologi, benda-benda itu disebut bekal kubur. Ya. Bekal kubur itu berkaitan dengan si mati, maksudnya. Itu untuk membekalinya ke alam lain. Jadi perlu ada sebuah piring besar yang dulu disebut piring Maluku sebagai tempat mendudukkan mayat. Itu sebuah piring besar, tapi tidak ada lagi kita temukan sekarang karena kebanyakan waruga itu sudah dijarah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian selain sebuah piring yang besar di waruga itu juga kemudian mayat diberikan padi, ya. Padi, ada yang masih bisa ditemukan sudah setelah berabad-abad walaupun sudah rusak, tapi masih terlihat jelas ini padi. Jadi bekal-bekal kubur seperti itu banyak terdapat pada hampir setiap waruga. Selain itu alat-alat yang pernah dia gunakan, kalau laki-laki sering dengan dalam bentuk senjata. Jadi senjata ada beberapa macam dari bahan besi, ya. Apakah itu dalam bentuk tombak, mata tombaknya, atau dalam bentuk pedang, ya, lalu ada dalam bentuk keris, itu macam-macam. Waruga pertama muncul di daerah Bukit Klewer, Treman, dan Tumaluntung, Kabupaten Minahasa Utara, dan terus berkembang di berbagai daerah di Sulawesi Utara sampai pada awal abad 20 Masehi. Diperkirakan di Minahasa tersebar sekitar 1.700 waruga
yang terdapat pada beberapa kompleks waruga di Minahasa Utara. Bahkan perkampungan serta lahan perkebunan penduduk. Kini beberapa kompleks waruga telah dijadikan kawasan cagar budaya dan lokasi wisata sejarah di Sulawesi Utara. Waruga memang hanya sebuah benda mati. Namun sesungguhnya waruga hidup dalam kisah dari masa ke masa kehidupan manusia di tanah Minahasa. Hidup akan kenangan cinta, kesetiaan, dan penghormatan kepada sang leluhur. Sebuah warisan budaya nan bermolek dalam keabadian. Datang dan kenalilah Indonesia.